Majelis Jemaat GPIB Baskara Surabaya mengucapkan selamat beribadah. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter Jemaat GPIB Baskara Surabaya yang melayani dalam ibadah hari ini, Minggu ke-11 sesudah Pentakosta, menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat beribadah kepada saudara sekalian. Marilah dalam ibadah ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus. Kita percaya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Yeti Manopo. Jemaat, marilah berdiri dan menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing ibadah kita terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertaimu juga. Kasih
kasih besar. Yesus panggil dirimu, ikutlah bersamanya ke Yerusalem, bahkan kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Pengakuan dosa. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan pelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan
Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami. Oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan rasa sesal dan malu, dengarlah berita anugerah pengampunan dari Efesus 1 ayat 7 yang mengatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan 25 yang menyatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah, namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan yang terus kami alami hingga saat ini. Kami juga bersyukur untuk kesempatan beribadah
pada saat ini bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami juga membuka kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan lewat firman-Mu ini, dan biarlah dengan pertolongan Tuhan juga kami dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, puji nama-Nya yang maha besar, agung kuasa-Nya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya ajaib benar. Pembacaan Alkitab bagi kita pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16, yang menyatakan, tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang mencari popularitas dengan cara yang aneh-aneh untuk mencari sensasi. Mungkin kita ingat Bapak Ibu saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ada ponari, dukun kecil di Jawa Timur yang katanya dapat menyembuhkan hanya dengan sebuah batu. Terus Syekh Puji yang banyak pengikutnya dan menjadi kontroversial ketika melakukan perkawinan dengan anak-anak di bawah umur. Dan mungkin masih banyak lagi. Jika kita lihat, popularitas mereka adalah menonjolkan suatu kuasa yang bukan dari diri mereka sendiri, tapi entah kuasa dari mana. Berbeda dengan para rasul yang diceritakan dalam bacaan firman Tuhan ini, mereka mengadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Mereka menyembuhkan orang sakit, mereka mengusir setan, dan sebagainya.
Memang kuasa yang ada pada para rasul juga bukan kuasa yang berasal dari diri mereka sendiri. Tapi kuasa yang ada pada para rasul adalah kuasa dari Allah. Kuasa Allah melalui Roh Kudus yang memampukan para rasul melakukan banyak tanda dan mukjizat. Hal ini terjadi setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para murid. Setelah peristiwa Pentakosta, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus oleh pemberitaan para murid. Bahkan disaksikan dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa cara hidup anggota jemaat mula-mula sangat dipuji banyak orang. Mereka bersekutu dan tekun berdoa serta mempelajari kitab suci. Sehingga dikatakan dalam bacaan firman Tuhan ini, semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Mereka juga saling peduli dan saling berbagi dalam kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mendasari jemaat mula-mula untuk membangun persekutuan yang erat adalah karena mereka telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit melalui kesaksian para rasul. Tuhan Yesus yang bangkit itu diimani, dihidupi, bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan umatnya. Percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit itu membawa perubahan dalam kehidupan spiritual mereka yang juga berdampak kepada orang lain. Itu artinya perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit membawa juga perubahan dalam perilaku terhadap sesamanya. Mereka bisa sehati, sejiwa, dan saling membantu. Suatu gambaran dari kasih yang tulus dan rela berkorban tanpa pamrih. Walaupun disaksikan dalam bacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih banyak orang yang takut atau ragu-ragu masuk atau bergabung pada kumpulan orang percaya tersebut. Tetapi mereka sangat dihormati orang banyak karena tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan para rasul. Kasus atau peristiwa Ananias dan Safira dalam ayat-ayat sebelumnya itu menjadi salah satu penyebab banyak orang masih takut atau tidak berani bergabung. Tapi banyak juga di antara mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menggabungkan diri sehingga jumlah mereka semakin hari semakin bertambah. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan-jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai atau tilam dengan harapan disembuhkan oleh para rasul. Bahkan mereka meyakini apabila Petrus atau para rasul lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Selain itu, orang banyak dari luar kota Yerusalem datang untuk membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Semuanya itu adalah pekerjaan Allah melalui kuasanya yang dinyatakan kepada para rasul. Bagaimana mereka meneruskan dan memberitakan kabar sukacita melalui berbagai tanda dan mukjizat sehingga karya keselamatan Allah diberitakan kepada banyak orang. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, percaya atau iman itu bertumbuh dari hubungan yang erat dengan Allah yang juga berdampak dalam relasinya dengan orang lain. Relasi hidup yang erat dengan Tuhan itu nyata bagaimana kita tekun berdoa, mempelajari kitab suci, dan hidup dalam kasih persaudaraan. Artinya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Semuanya itu yang memampukan para rasul atau para murid menyatakan kuasa Tuhan dengan melakukan banyak tanda dan mukjizat. Artinya Allah bekerja melalui para murid atau para rasul untuk menyatakan kuasanya. Tuhan Yesus sendiri menyadari pentingnya hubungan dengan Sang Bapa, sehingga ia pun menyediakan waktunya untuk berdiam diri di hadapan Bapanya. Hubungan dengan Bapanya menjadi kekuatan besar dalam menghadapi tantangan pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua dalam hidup ini punya pergumulan masing-masing. Tentu kita juga seringkali diperhadapkan dengan krisis atau masalah, bahkan godaan iblis atau cobaan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, maupun dalam kehidupan persekutuan sebagai jemaat. Sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak punya kekuatan untuk menghadapinya sendiri. Tapi sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala perkara dengan kuasanya. Oleh karena itu, jangan kita ragu untuk berserah dan mengandalkan kuasanya. Janganlah iman atau percaya kita menjadi lemah. Jangan kita melihat hanya pada pergumulan atau krisis yang kita hadapi, tapi kita melihat pada Yesus yang punya kuasa. Maka kita akan dimampukan untuk menghadapi hidup ini yang penuh dengan tantangan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diberi kuasa melalui Roh Kudus-Nya. Kuasa Allah yang ada di dalam diri kita itu mampu menghalau godaan iblis atau cobaan, bahkan mampu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, seperti dikatakan dalam Markus 16. Dan juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang lebih besar lagi di dalam hidup ini. Kuncinya adalah kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Jangan ada sedikit saja keraguan. Kita harus bertekun di dalam doa dan kitab suci dan harus hidup dalam pengendalian diri yang baik dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya harus hidup benar di hadapan Allah. Dan memang kuasa Tuhan hanya dapat dinyatakan atas perkenan Tuhan sendiri. Oleh karena itu kita tidak bisa pamer kuasa Tuhan, apalagi untuk kesombongan. Kita juga tidak bisa mengklaim bahwa kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita adalah milik diri kita sendiri. Oleh karena itu, Tuhan berbuat sesuai kebutuhan kita masing-masing, sesuai dengan kondisi dan situasi kita masing-masing. Dalam situasi dan kondisi tertentu, ketika kita memerlukan kuasa itu, Tuhan akan nyatakan itu untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika ada orang bertanya, apakah kuasa Tuhan atau mukjizat Tuhan masih ada hingga saat ini? Ya, tentu masih ada. Kita harus percaya itu sebagai orang percaya. Apakah dalam kehidupan kita saat ini mukjizat Tuhan seperti disaksikan dalam Alkitab, bagaimana tindakan supranatural Tuhan yang mampu membelah Laut Merah, yang memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 5 ikan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan sebagainya, masih bisa terjadi? Tentu saja, karena kuasa Tuhan tidak berubah dari dahulu sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang punya kuasa yang besar. Masalahnya bukan apakah Tuhan mampu atau tidak, tapi apakah Tuhan mau, apakah Tuhan berkenan.
Karena ketika Tuhan menyatakan kuasanya atau mukjizatnya, Tuhan punya maksud dan tujuan, yaitu dalam rangka karya keselamatan Allah bagi manusia dan dunia ini, agar manusia percaya dan memuliakan namanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali Tuhan dalam menyatakan kuasanya, bahkan mukjizatnya, itu melalui orang-orang tertentu, yaitu melalui anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti disaksikan dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kuasa yang diberikan Tuhan bagi orang percaya, bukan berarti kita berbicara tentang suatu keajaiban seperti yang dilakukan oleh tukang sulap. Kita juga harus waspada bahwa ada mukjizat-mukjizat palsu, yaitu kuasanya bukan dari Tuhan. Iblis juga bisa membuat sesuatu yang sepertinya spektakuler. Hal ini juga harus kita waspadai. Karena untuk menyatakan kuasa Tuhan bukan pada hasilnya, melainkan pada keberanian mengandalkan kuasa Tuhan sendiri. Mengandalkan kuasa Tuhan berarti percaya bahwa banyak kemungkinan yang muncul di luar dugaan kita. Kembali lagi pada iman percaya kita. Percaya adalah kuat kuasa. Kuat kuasa ini merupakan pancaran dari relasi kita dengan Kristus yang memantul lewat seluruh keberadaan hidup kita. Kita sebagai orang percaya juga harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah mukjizat atau kuasa Tuhan. Hidup kita penuh dengan keajaiban-keajaiban Tuhan. Apakah kita menyadari ketika kita bangun dari tidur, kita bernafas, ketika kita sembuh dari sakit, ketika kita dapat melewati berbagai tantangan dan pergumulan dalam hidup, dan sebagainya? Apakah kita menyadari bahwa semuanya itu adalah mukjizat atau kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi kita? Ketika kita duduk di halaman rumah, melihat berbagai macam tanaman, kita melihat dari banyaknya tanaman yang ada, tidak ada satupun yang sama persis, baik daun, bunga, atau batangnya. Semuanya berbeda-beda, punya kekhasan masing-masing. Apakah itu bukan kuasa dan keajaiban Tuhan? Seringkali semuanya itu tidak kita sadari. Kita hanya memahami bahwa kuasa Tuhan atau mukjizat Tuhan itu adalah sesuatu yang spektakuler. Sehingga banyak orang percaya meminta tanda bahwa kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Padahal mukjizat Tuhan atau kuasa Tuhan atau tindakan Tuhan yang supranatural bisa kita lihat dan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan melalui hal yang sederhana yang seringkali tidak kita sadari. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya kita tidak perlu meminta tanda bahwa kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Hidup kita ini adalah kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu dinyatakan terus-menerus dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki kepekaan terhadap kuasa Allah melalui Roh Kudus. Bagaimana kita percaya sungguh kepada Tuhan Yesus dan memelihara persekutuan hidup yang intim dan erat. Dan relasi kita dengan Tuhan itu juga berdampak dalam relasi kita dengan orang lain. Seperti para rasul dan para murid yang disaksikan dalam bacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bercermin dari firman Tuhan ini, kita juga harus membangun persekutuan yang erat di mana kasih persaudaraan bertumbuh semakin kuat sehingga ada perasaan saling memiliki bersama, saling menguatkan dan menolong di tengah-tengah pergumulan hidup yang dialami, terutama saling mendorong
dalam pekerjaan atau hal-hal yang mendatangkan kebaikan, kesejahteraan bersama. Oleh karena itu kita harus membangun persekutuan yang didasari kasih yang tulus, yang diteladankan Tuhan Yesus kepada kita semua. Memang tidak gampang menciptakan persekutuan yang erat, karena di dalam persekutuan tentu kita berhadapan dengan bermacam-macam orang dengan bermacam-macam sifat, karakter, pola pikir, latar belakang budaya, dan sebagainya. Nah, persekutuan yang erat itu menciptakan persekutuan yang sehati, yang sejiwa, ya, karena di antara para anggotanya merasa senasib, sepenanggulangan. Susah ditanggung bersama, senang dirasakan bersama, bahkan mereka juga saling berbagi secara materi. Mereka saling memiliki kepedulian yang luar biasa. Semuanya itu hanya dapat dilakukan ketika kita sebagai umat Tuhan menjadikan kasih sebagai dasar yang mengikat kita satu dengan yang lain. Kasih ini menunjuk pada kasih Kristus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita umatnya. Sehingga melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita umat Tuhan memiliki hidup, bukan saja kehidupan di dunia ini, tapi hidup yang kekal, yaitu keselamatan. Nah, melalui kesaksian para rasul akan Tuhan Yesus yang bangkit, kita juga harus menyadari apa yang kita miliki di dunia ini tiada artinya jika dibandingkan kasih Kristus yang besar yang telah menyelamatkan kita. Sehingga kita pun hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan itu dinyatakan bagaimana kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih Kristus inilah juga merupakan mukjizat terbesar dalam kehidupan kita. Kuasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita orang percaya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita juga harus menyadari bahwa kita juga dipakai Allah untuk memberitakan dan meneruskan karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi banyak orang. Kita harus menyadari bahwa sekecil apapun yang kita perbuat, jika itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti akan memberi dampak yang positif bagi orang lain. Sehingga sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk mendoakan sesama dalam kelemahan diri, menjadi berkat bagi orang lain, menciptakan suasana damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan kita. Itulah yang dikehendaki bagi kita, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita juga diajak untuk terus percaya dan berpengharapan di dalam Tuhan, dengan berjaga-jaga dan tekun berdoa. Tidak mustahil Tuhan menyatakan kuasa-Nya bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Karena kita percaya mukjizat Tuhan atau kuasa Tuhan masih berlaku hingga saat ini. Karena Tuhan punya kuasa yang besar dan Tuhan mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Cuma waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita manusia. Kita menunggu perkenan Tuhan tersebut dengan tetap mengupayakan apa yang baik untuk kehidupan kita dan juga sesama. Kita juga harus membangun kepedulian kepada orang lain dengan memberi semangat, mendorong untuk hal-hal yang positif, berbagi secara materi, berdoa, dan juga bersama-sama mengupayakan kehidupan yang mendatangkan kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Dengan demikian, kita memberitakan dan meneruskan karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi orang lain.
Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari bersaat teduh. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, aku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditahan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi sedunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi sedunia. Jemaat, bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing dengan hati dan mulut serta sikap sempurna berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan bersama di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami juga bersyukur untuk berkat Tuhan lewat persekutuan kami, lewat ibadah yang kami lakukan. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami lemah, kami butuh Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Oleh karenanya, kami bersyukur ketika kami diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan yang meneguhkan kami. Firman-Mu senantiasa mengingatkan dan menasihati kami untuk kami menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga sadar kelemahan dan keterbatasan kami Tuhan ketika kami harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karenanya kami senantiasa mohon bimbingan kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam hidup kami, yang menuntun kami pada seluruh kebenaran Tuhan. Dan biarlah kami juga dimampukan untuk menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan yang besar itu lewat kehidupan kami bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan lewat kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, kami juga mau mendoakan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Kami juga berdoa untuk GPIB di Indonesia dalam seluruh pelayanan.
dan pergumulannya. Kami juga berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode dalam tugas tanggung jawab yang harus diemban. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kegiatan persidangan Sinode ke-21 yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober secara daring. Biarlah Tuhan juga memberkati panitia di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan juga memberkati sarana-sarana yang kami gunakan. Bahkan Tuhan juga memberkati situasi kondisi, bahkan keamanan, agar segala sesuatunya boleh berjalan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kegiatan-kegiatan baik dalam tingkat sinodal, mupel, dan jemaat, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu GPIB Baskara Surabaya. Biarlah Tuhan juga memberkati persekutuan, pelayanan, kesaksian, dan pembinaan yang ada di jemaat-Mu ini. Biarlah Tuhan juga campur tangan dan menolong meskipun kami masih melakukan semuanya itu secara virtual, tetapi biarlah tidak mengurangi kerajinan kami Tuhan, kesetiaan kami dalam melayani, dalam beribadah dan bersekutu. Biarlah iman kami kepada Tuhan terus bertumbuh-tumbuh. Pengenalan kami akan Tuhan juga semakin hari semakin baik, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami juga mampu melakukannya. Dan biarlah kasih persaudaraan kami juga semakin kuat, karena kami menyadari bahwa kami satu keluarga besar di dalam Tuhan yang harus saling memperhatikan, menopang, menguatkan, mendoakan, dan mengasihi. Bapa di surga, kami mau pertaruhkan Tuhan seluruh pelayanan kami Tuhan di jemaat-Mu GPIB Baskara Surabaya ini. Kami juga mendoakan para pelayan-Mu Tuhan yang telah Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan utus. Tuhan perlengkapi kami terus dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Tuhan memberkati kami seluruh presbiter, Tuhan juga memberkati kami PHMJ, Tuhan juga memberkati kami pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, Tuhan juga memberkati panitia yang ada, Tuhan juga memberkati PPPJ, Tuhan memberkati pelayan PAPT, Tuhan memberkati karyawan kantor dan kostor. Tuhan juga memberkati mahasiswa praktek. Bahkan bersama keluarga kami masing-masing yang terus mensupport dan mendukung. Biarlah kami mampu Tuhan sehati sepikir, kami boleh bergandengan tangan, bekerja sama dalam pelayanan, dan biarlah pelayanan yang kami lakukan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami juga bertumbuh dalam kebersamaan, di dalam persekutuan dan pelayanan di jemaat-Mu GPIB Baskara Surabaya ini Tuhan. Sehingga kami dapat memberi kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dan biarlah pelayanan kami juga menjadi persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan pergumulan warga jemaat-Mu Tuhan. Kami semua Tuhan, Engkau tilik kami Tuhan satu persatu, keluarga tiap keluarga. Engkau juga menilik apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Engkau juga menilik Tuhan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan dan menolong. Tuhan menguatkan kami. Tuhan memampukan kami dalam tugas tanggung jawab yang harus kami emban dan jalani, baik dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, di dalam pekerjaan, dalam usaha mata pencaharian kami, di dalam pendidikan, di dalam pelayanan, bahkan dalam keseharian kami Tuhan, dan juga dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan juga memberikan kami kekuatan kesehatan, terlebih di masa-masa pandemi. Kami mohon belas kasihan Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa melindungi kami. Tuhan menjagai kami Tuhan, dan Tuhan juga memberkati upaya-upaya baik yang kami lakukan untuk menjaga kesehatan kami, juga biarlah iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan tetap kuat.
Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan Tuhan pergumulan hidup kami, apapun itu. Biarlah Tuhan campur tangan dan menolong. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Biarlah Tuhan menjadi sumber kekuatan dan pertolongan bagi kami semua. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, terlebih ketika kami menghadapi pergumulan. Kami juga yakin kuasa-Mu terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau dan percaya kepada Engkau, ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mau berdoa saat ini secara khusus bagi saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami pergumulan karena kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan juga campur tangan dan menolong. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Meta dan Bapak Yunus yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan bekerja memberikan kesembuhan baginya. Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara Teti Porung Tuhan. Biarlah Tuhan juga tetap menyatakan kasih kuasa-Mu. Tuhan memberikan ia pemulihan dan kesembuhan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan juga menguatkan ia bersama keluarga. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang dalam proses pemulihan, untuk Bapak Harun Nainggolan, mereka juga yang berada dalam kelemahan tubuh, yang terpapar virus corona dan menjalani isolasi mandiri di rumah. Biarlah Tuhan juga melawat mereka semua Tuhan. Tuhan menolong, menyembuhkan, memulihkan mereka, sehingga mereka boleh pulih dan boleh bebas dari virus COVID-19. Tuhan, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam kelemahan dan keterbatasan fisik. Biarlah Tuhan tetap terus memberkati dengan kekuatan kesehatan, juga kekuatan iman, agar di masa-masa tua, para orang tua kami yang sudah lanjut usia tetap merasakan pemeliharaan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan Tuhan juga memberikan sukacita dan damai sejahtera. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan, keluarga-keluarga yang berduka Tuhan, karena Engkau telah memanggil kekasih hati mereka dari kehidupan di tengah-tengah mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan tetap terus memberikan penghiburan dan kekuatan yang sejati, agar keluarga yang berduka tetap dapat melihat kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka boleh melewati duka cita yang dialami bersama-sama dengan Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa bagi keluarga yang berduka, keluarga Bapak Hari Basuki Noto Broto, keluarga Stal Dendeng, Bu Feni dan anak-anak bersama keluarga besar. Kami juga mendoakan untuk keluarga almarhum Bapak Rizal Prarindra, keluarga Sari Permana. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Sunarti. Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan keluarga-keluarga ini Tuhan. Biarlah Engkau mengasihi mereka, Engkau mendampingi, menguatkan mereka, sehingga mereka dapat melewati duka cita yang dialami, dan mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk keluarga jemaat Tuhan. Secara khusus dalam minggu ini, kami mau berdoa untuk keluarga Ibu Deborah Suroso, keluarga Korah Patiselano di sektor 1, keluarga Jerry Komedien, keluarga Fuad Dendeng di sektor 2. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan keluarga-keluarga ini dalam kehidupan setiap hari, dalam tugas tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Tuhan selalu memberikan kekuatan kesehatan. Tuhan juga menolong mereka dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Bahkan apa yang menjadi
pengharapan, kerinduan mereka Tuhan, Engkau campur tangan dan menolong. Dan biarlah Tuhan juga senantiasa memberikan kecukupan ketika mereka berkekurangan. Dan Tuhan terus memberkati mereka dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami juga mau bersyukur Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang bersyukur karena hari ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun kelahiran. Dan secara khusus bersama saudara-saudara kami Tuhan yang berhari ulang tahun dalam minggu ke depan ini, kami juga mau bersyukur bersama dengan Ibu Sunarti Basar, Bapak Joko Kusharyanto, dan juga Bapak Roberto Manahan Simanjuntak. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kekasih kami yang bersyukur, bersukacita karena hari ulang tahun. Biarlah Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan umur panjang. Tuhan memampukan dalam tugas tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan keluarga, dalam pelayanan, pekerjaan, dalam keseharian mereka. Tuhan juga menyatakan yang terbaik Tuhan, apa yang menjadi pengharapan-pengharapan mereka. Dan Tuhan terus memberkati kehidupan mereka Tuhan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami pertaruhkan Tuhan saudara-saudara kami yang berulang tahun ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di surga, seluruh keberadaan jemaat-Mu Tuhan, kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan tetap terus memberkati dan menyertai kami. Terlebih di masa-masa pandemi Tuhan, kami tetap percaya akan kasih dan kuasa-Mu. Dan kami tetap mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, segera berlalu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami, pemerintah di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik di tingkat pusat maupun daerah-daerah. Terlebih juga dalam pemerintah menangani pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan, Kau juga menolong, memampukan untuk pemerintah dapat mengupayakan apa yang baik Tuhan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Juga dalam menyediakan segala fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, terutama rumah-rumah isolasi atau rumah sakit, penyediaan obat-obatan, oksigen. Biarlah Tuhan berkati agar bisa terpenuhi. Dan Tuhan juga memberkati upaya-upaya atau program-program pemerintah di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dalam PPKM, juga program vaksinasi, penerapan protokol kesehatan secara ketat. Tuhan, Engkau memberkati. Dan juga bagi Bapak Presiden Jokowi sampai aparat-aparat yang paling rendah, Tuhan juga senantiasa memampukan, menolong, memberikan hikmat, juga senantiasa memberikan kekuatan kesehatan. Dan Tuhan juga tetap memberkati kami masyarakat, untuk kami juga dapat mendukung segala upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tumbuhkan kesadaran yang kuat bagi kami masyarakat Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama bergandengan tangan Tuhan, mengupayakan apa yang terbaik, agar pandemi COVID-19 ini dapat berakhir. Terlebih, biarlah iman pengharapan kami kepada Tuhan tetap terus kuat, sehingga kami terus berjaga-jaga dan berdoa. Kami juga tetap mendoakan untuk masyarakat Tuhan, siapapun ia yang terpapar, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah-rumah isolasi atau isolasi mandiri di rumah, Tuhan juga memulihkan dan menyembuhkan. Kami juga bersyukur untuk banyak masyarakat yang sudah sembuh. Kami juga tetap mendoakan mereka yang berduka, dan kami juga tetap berdoa untuk tenaga kesehatan, relawan-relawan yang masih menangani pasien COVID sampai saat ini. Mungkin mereka sudah kelelahan, tetapi Tuhan tetap memberikan kekuatan ekstra bagi mereka. Dan Tuhan bekerja dengan kuasa-Mu bagi para tenaga kesehatan dan relawan-relawan, sehingga mereka tetap dapat
bekerja menangani pasien COVID-19 dengan baik. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan. Tuhan juga melindungi mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, kami mau pertaruhkan Tuhan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan-Mu, juga sesama kami yang menderita, anak yatim piatu, janda duda, fakir miskin, mereka korban bencana alam, korban ketidakadilan. Tuhan, biarlah Tuhan melawat, Tuhan menilik mereka semua, dan biarlah Tuhan juga memberkati kami, anak-anak Tuhan. Biarlah kami juga mampu menjadi saluran berkat bagi mereka Tuhan. Biarlah kami juga mampu menyaksikan dan meneruskan karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan saat ini. Biarlah ini berkenan di hadapan Tuhan, dan kami semua yang melayani, yang mengambil bagian dalam pelayanan, dan juga seluruh jemaat-Mu yang beribadah, Tuhan juga memberkati. Bahkan ketika kami mau memasuki minggu kerja yang baru dengan segala tugas tanggung jawab kami, Tuhan tetap beserta dalam setiap rencana-rencana kami. Biarlah melalui seluruh kehidupan kami, melalui apa yang kami kerjakan, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa di surga, inilah doa syukur dan pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di
setiap langkah ku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8 yang mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan
Jemaat, mari kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Penegasan Warta Jemaat Minggu 8 Agustus 2021. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta dan mohon perhatian untuk penegasan Warta Jemaat. 1. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ibadah keluarga gabungan. Ibadah keluarga gabungan akan diadakan pada hari Rabu 11 Agustus 2021 pada pukul 19 WIB bertempat di keluarga Nyonya Sunarti Basyar secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman, Penatua Hari Basuki Notobroto, Liturgos, Penatua Nyonya Fonikus Haryanto Kansil, Diaken Nyonya Deborah Suroso, Organis Saudari Tito, Pemandu lagu Ibu Yulia Wicaksono, Penata layan MM Saudari Dida Devina. Ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak PA. Ibadah hari Minggu Pelkat PA akan diadakan pada hari Minggu 15 Agustus 2021 pukul 7.30 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak layan dalam ibadah PA tersebut. Pelayan firman, Kak Lisa Permana. Liturgos, Kak Janet Kahiking. Penata layanan MM, Kak Dida Devina. Ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna, PT. Ibadah hari Minggu Pelkat PT akan diadakan pada hari Minggu 15 Agustus 2021 pukul 9 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak teruna dalam ibadah PT tersebut. Pelayan firman, Kak Fania Sista. Pelayanan MM, Kak Michael. Pengurus bertugas, Kak Yulia Wicaksono. Teruna berdoa, pembukaan Matthew Wicaksono. Persembahan Iksi Puspisto. Ibadah berkat Persekutuan Kaum Perempuan PKP. Ibadah Persekutuan Kaum Perempuan akan diadakan pada hari Senin 9 Agustus 2021 pukul 19 WIB bertempat di Ibu Sakti Indi Agustin secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam ibadah PKP tersebut. Pelayan firman, Saudari Janet Kahiking. Liturgos, Ibu Hertatu Presbitorini. Prokantor, Ibu Yeni Fuad. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda GP. Ibadah Gerakan Pemuda akan diadakan pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 19 WIB bertempat di Saudara Devandra Yulianru secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran rekan-rekan pemuda dalam ibadah GP tersebut. Pelayan firman, Saudari Janet Kahiking. Liturgos, Saudari Astrid Artapari. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak PKB. Ibadah Persekutuan Kaum Bapak akan diadakan pada hari Senin 16 Agustus 2021 pukul 19 WIB bertempat di Bapak Roberto Simanjuntak secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran bapak-bapak dalam ibadah PKB tersebut. Pelayanan firman, Diaken Andi Wicaksono. Liturgos, Bapak Yulius Sumbago. Persiapan pelayanan. Persiapan Pelkat diadakan pada hari Selasa 10 Agustus 2021 pukul 19 WIB secara daring melalui media Zoom.
Persiapan majelis jemaat dilaksanakan pada hari Kamis 12 Agustus 2021 pukul 19 WIB secara daring melalui media Zoom. 2. Bidang 2, pelayanan dan kesaksian Pelkes. Ibadah diakonia. Ibadah diakonia akan diadakan pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pada pukul 18 WIB secara daring melalui media Zoom dan diimbau kepada penyumbang bahan natura untuk diakonia. Pengumpulan paling lambat Jumat 13 Agustus 2021. Pelayan firman Nyonya Penatua Nyonya Sugianti Ramsun. Liturgos Ibu Rin Tanjung. 3. Bidang 6, informasi, organisasi, dan komunikasi Inforkom, penelitian dan pengembangan Litbang. Berita duka cita. Kami Majelis Jemaat GPIB Baskara Surabaya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Hari Basuki Notobroto atas dimuliakannya Bapa di surga Ibu Sri Harjantinah dalam usia 81 tahun pada hari Jumat 30 Juli 2021 dan telah dimakamkan di Sidoarjo. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Keluarga Stal Dendeng atas dimuliakannya Bapak di surga, Bapak Andri Stal, dalam usia 61 tahun pada hari Selasa 3 Agustus 2021 dan telah dimakamkan di TPU Keputih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Keluarga Sunarti Basyar atas dimuliakannya kedua kakak pada hari Rabu 4 Agustus 2021 dan telah dimakamkan di Lamongan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Keluarga almarhum Rizal Prarindra dan keluarga Syarif Permana atas dimuliakannya Bapak di surga, Bapak Rizal Prarindra dalam usia 56 tahun pada hari Kamis 5 Agustus 2021 dan telah dimakamkan di TPU Keputih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Laporan keuangan dan kegiatan dapat Bapak Ibu Saudara baca pada Warta Jemaat minggu ini. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.